Tahukah kamu, ada 124.000 nabi yang diutus ke muka bumi, pembawa risalah Allah. Dalam ajaran Islam, terdapat 6 rukun iman yang wajib diyakini. Salah satu dari rukun iman tersebut adalah percaya kepada nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran, ada 25 nabi dan rasul yang namanya termaktub atau tertulis secara jelas dan lengkap. Nabi dan rasul tersebut diutus ke muka bumi dengan membawa misi menegakkan ajaran tauhid. Dari 25 nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi itu, terdapat 5 rasul agung yang memiliki mukjizat dan keistimewaan melebihi nabi-nabi yang lain. 5 rasul itu disebut dengan julukan Ulul Azmi karena perjuangan dan pengorbanannya yang sangat luar biasa. Mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Selain dari 25 nabi dan rasul yang namanya tertulis dalam Al-Quran, ternyata masih ada ribuan nabi lainnya yang juga diutus ke muka bumi untuk membawa risalah Allah. Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk umat manusia di masanya, namun nama-nama mereka tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dikutip dari sejumlah kitab yang ditulis oleh para ulama, di muka bumi ini terdapat sebanyak 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus untuk umat manusia. Sebagian besar dari mereka diutus untuk umat Bani Israel. Penjelasan tentang adanya 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus ke muka bumi itu berdasarkan hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah. Berikut sejumlah riwayat yang menjelaskan. Dalam riwayat Abu Umamah disebutkan bahwa Abu Dzar bertanya kepada Nabi Muhammad, berapa jumlah persis para nabi? Jumlah para nabi 124.000 orang, 315 diantara mereka adalah rasul. Banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwasanya Imam Tabrani meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah Adam adalah seorang nabi?" Rasulullah menjawab, "Ya." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Berapa masa antara Adam dengan Nuh?" Rasulullah menjawab, 10 abad. Lelaki itu bertanya lagi, "Berapa masa antara Nuh dengan Ibrahim?" Beliau menjawab, 10 abad. Lelaki itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah para rasul?" Beliau menjawab, 315. Tentang adanya nabi dan rasul yang berjumlah hingga 124.000 itu, umat Islam hanya diwajibkan untuk mengetahui 25 nabi dan rasul sesuai yang tercantum dalam Al-Quran. Meski demikian, umat Islam tetap wajib untuk mengimani para nabi dan rasul yang merupakan utusan Allah ke muka bumi. Mengenai nabi dan rasul yang diutus tersebut, para ulama juga telah menjelaskan perbedaan antara nabi dan rasul secara umum. Adapun yang disebut nabi adalah mereka yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul adalah mereka yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya.
Umat Islam diwajibkan untuk mengimani 6 rukun iman yang menjadi dasar ketauhidan kepada Allah. Rukun iman tersebut adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabullah yang diturunkan, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari kebangkitan, beriman kepada ketetapan qada dan qadar. Atas dasar rukun iman itu, umat Islam diwajibkan untuk mengimani adanya nabi dan rasul, baik mereka yang namanya tertulis di dalam Al-Quran maupun yang namanya tidak tertulis dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah juga telah menjelaskan bahwasanya dari sekian banyak nabi dan rasul, ada di antara mereka yang diceritakan dan ada juga yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ghafir, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa utusan, Rasul, sebelum engkau, Muhammad, di antara mereka itu ada yang kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Dan tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah, maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Quran Surat Al-Ghafir ayat 78. Sejumlah riwayat sahih yang dijelaskan oleh para ulama, terdapat ribuan nabi yang namanya tidak dicantumkan dalam Al-Quran, namun mereka semua memiliki mukjizat dan menerima wahyu seperti nabi-nabi yang tercantum dalam Al-Quran.